Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Satriani dengan NIM 182231932. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu testing dan QA software. Langsung saja, saya akan menjelaskan latar belakang dari testing atau perangkat lunak software testing. Pengujian perangkat lunak software testing adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak software quality assurance dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Adapun definisi testing menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Hetzel 1973, testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Adapun menurut Mayer 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Adapun menurut Hetzel 1983, revisi ialah testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Adapun definisi testing menurut pengujian IEE dan ENCSI, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Perbedaan yang disebut defect atau error atau bug, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Adapun tujuan pengujian software yaitu pertama, menguji kesalahan. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Kedua, membangun kepercayaan terhadap software dengan cara mendemonstrasikan kepada developer dan customer bahwa software yang dibangun memenuhi requirement. Kedua, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Yang keempat, mengevaluasi properties dari software. Itu terbagi atas 5. Yang pertama itu reliabilitas. Selanjutnya, definisi kualitas. Adapun definisi kualitas yang menurut para ahli, yang pertama menurut Crosby, kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan. Yang kedua, menurut ISO 8402, kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan suatu produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, menurut W.E. Perry, kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Begitulah seterusnya. Selanjutnya, hubungan antara testing dan kualitas. Adapun pengertian software yang berkualitas adalah software yang bebas error dan bug secara objektif. Kedua, bebas tepat waktu dan dana. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan user atau customer. Yang keempat, dapat dirawat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, testing. Testing merupakan pengukuran kualitas software yang dilakukan secara objektif. Secara objektif, proses pembuktian yang terstruktur, terencana, dan tercatat, terdokumentasi dengan baik. Adapun faktor kualitas secara umum ada 3. Ada 3 faktor kualitas software secara umum, yaitu fungsional, rekayasa, dan adaptabilitas. Pengertian dari fungsional kualitas luar. Yang pertama, kebenaran
correctness, tingkat kesesuaian program dan spesifikasi dan tujuan customer. Yang kedua, reliabilitas, tingkat harapan sebuah program dapat menjalankan fungsinya secara presisi. Yang ketiga, usability, yaitu tingkat usaha yang digunakan untuk mempelajari, mengoperasikan, mempersiapkan input dan menginterpretasi output dari sebuah program. Yang terakhir, integritas, yaitu tingkat pengendalian terhadap pengaksesan software dan data oleh orang yang tidak berwenang. Adapun selanjutnya yaitu rekayasa. Rekayasa dari kualitas dalam terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama efisiensi, yaitu jumlah sumber daya dan kode yang dibutuhkan agar sebuah program dapat menjalankan fungsinya. Yang kedua, testability, yaitu seberapa besar usaha yang harus dikeluarkan untuk melakukan tes terhadap program sampai program tersebut dapat menjalankan fungsinya. Keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu terstruktur. Sebuah software yang dibuat harus terstruktur. Selanjutnya, adaptabilitas, kualitas ke depan. Yang pertama yaitu fleksibilitas, yaitu usaha yang diperlukan untuk memodifikasi sebuah program. Yang kedua, reusabilitas, yaitu seberapa besar kemampuan sebuah program atau komponen program untuk dapat digunakan kembali di dalam aplikasi lain. Yang ketiga, maintainabilitas, yaitu usaha yang diperlukan untuk menemukan lokasi dan memperbaiki error di dalam sebuah program. Terakhir, quality assurance QA dan quality control QC. Quality control yaitu inspeksi, review, dan tes atau pengujian yang dilakukan sepanjang siklus hidup software tersebut untuk memastikan kesesuaian software tersebut dengan kebutuhan requirement. Yang kedua, quality assurance, yaitu audit dan pelaporan dari manajemen. Tujuannya adalah untuk memberikan data dan informasi kepada manajemen tentang kualitas dari produk. Selanjutnya, pentingnya kualitas sebuah software bagi organisasi. Yang pertama yaitu berorientasi pada kualitas adalah salah satu usaha untuk menurunkan tingkat resiko terjadinya kegagalan proyek. Yang kedua, berorientasi pada kualitas, maka organisasi dapat melakukan proses analisa, evaluasi, dan pengembangan yang berkesinambungan sehingga proses pengembangan software menjadi semakin efektif, efisien, dan terkendali. Yang ketiga, dengan proses yang semakin efektif, efisien, dan terukur dapat menghasilkan software yang berkualitas, tepat waktu, dan pendanaannya. Kelima, dengan software yang berkualitas akan memberikan jaminan bagi pelanggan atau klien untuk mendapatkan produk yang seperti yang diharapkan, yang pada akhirnya akan menambah kepercayaan klien sehingga hubungan klien dan organisasi menjadi berkesinambungan. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan. Tujuan pengujian software. Tujuan pengujian software itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu mendeteksi kesalahan. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Yang kedua, membangun kepercayaan terhadap software dengan cara mendemonstrasikan kepada developer
dan customer bahwa software yang dibangun memenuhi requirement. Yang ketiga yaitu test case. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Terakhir, mengevaluasi properties dari software. Yang pertama yaitu reliabilitas atau kendala adalah konsisten dari serangkaian alat ukur. Yang kedua, performance. Performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi. Yang ketiga yaitu penggunaan memori. Penggunaan memori yaitu memeriksa berapa banyak kapasitas yang telah digunakan. Yang keempat, security. Security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya yang bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan. Yang terakhir yaitu usability, merupakan salah satu cara mengetahui apakah user dapat mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, yaitu apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Adapun selanjutnya yaitu prinsip pengujian. Prinsip pengujian terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Yang kedua, direncanakan sejak model itu dibuat. Yang ketiga, prinsip Pareto, banding 80% error yang ditemukan berasal dari 20% komponen program. Yang keempat, dari lingkup kecil menuju yang besar. Kelima, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Keenam, prinsip yang keenam yaitu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Adapun definisi testing dikaitkan dengan verifikasi dan validasi, yaitu testing adalah proses mengoperasikan software dalam satu kondisi yang dikendalikan untuk memverifikasi, mendeteksi error, dan validasi. Adapun verifikasi dan validasi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang jaminan kualitas perangkat lunak. Yang pertama, sistem penjaminan kualitas software. Sebuah sistem SKA yang selalu menggabungkan berbagai komponen SKA yang semuanya digunakan untuk menantang sumber-sumber kesalahan perangkat lunak dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak yang diterima. Komponen sistem SKA dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelas. Yang pertama yaitu komponen praproyek, yang kedua penilaian terhadap komponen dari kegiatan siklus hidup suatu proyek, yang ketiga komponen manajemen kualitas perangkat lunak, yang keempat pengkajian terhadap komponen standarisasi, sertifikasi, dan sistem SKA, yang kelima mengorganisir komponen SKA manusia. Selanjutnya yaitu komponen praproyek. Untuk menjamin bahwa komitmen proyek telah cukup didefinisikan dengan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan, jadwal dan anggaran, dan perencanaan pengembangan dan perencanaan kualitas telah dengan benar ditentukan. Komponen-komponennya dibagi menjadi 4 subkelas, yaitu yang pertama ulasan, yang kedua opini ahli, yang ketiga pengujian software. Komponen SKA yang digunakan selama fase operasi pemeliharaan meliputi komponen perawatan khusus serta komponen siklus pengembangan yang diterapkan terutama untuk meningkatkan fungsi tugas pemeliharaan. Selanjutnya yaitu komponen pencegahan kesalahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur.
Tujuan utama dari komponen ini yang ditetapkan di seluruh organisasi adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahan berdasarkan akumulasi pengalaman SKE dalam organisasi. Selanjutnya yaitu komponen manajemen kualitas perangkat lunak SKE. Jenis komponen ini diarahkan untuk beberapa tujuan yang utama. Tujuannya adalah mengendalikan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan, memperkenalkan dukungan manajemen yang biasanya dapat mencegah atau meminimalkan kesalahan dalam penentuan jadwal, dan penetapan anggaran dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pengkajian terhadap komponen standarisasi, sertifikasi, dan sistem SKE. Komponen-komponen ini menerapkan standar internasional untuk profesional dan manajerial ke dalam organisasi. Tujuan utama dari kelas ini adalah 1. Pemanfaatan pengetahuan profesional internasional. Yang kedua, peningkatan koordinasi sistem kualitas organisasi dengan organisasi lain. Dan terakhir, penilaian presentasi sistem kualitas sesuai dengan skala umum. Berbagai standar tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, standar manajemen kualitas, dan yang kedua, standar proses proyek. Selanjutnya, mengorganisir komponen SKE. Basis organisasi SKE mencakup manajer, personil, pengujian, unit, dan praktisi SKE yang tertarik pada kualitas perangkat lunak, pengurus atau pengawas SKE, komite anggota SKE, dan anggota forum SKE. Semua aktor yang memberikan kontribusi terhadap kualitas perangkat lunak, tujuan utama mereka adalah untuk memulai dan mendukung pelaksanaan komponen SKE, mendeteksi penyimpanan dari prosedur SKE dan metodologi, dan menyarankan perbaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi komponen praproyek. Komponen yang dimaksud di sini untuk meningkatkan langkah persiapan yang diambil sebelum memulai bekerja pada proyek itu sendiri. Adapun 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama, tinjauan kontrak, kedua, rencana pengembangan dan kualitas. Yang pertama yaitu tinjauan kontrak. Perangkat lunak dapat dikembangkan dalam kerangka kontrak yang terlebih dahulu dinegosiasikan dengan pelanggan atau sebagai pemerintah internal yang berasal dari departemen lain dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, kegiatan meninjau kontrak harus mencakup pemeriksaan secara rinci dari draft proposal proyek dan daftar kontrak. Secara khusus, tinjauan kontrak meliputi kegiatan. Ada 5 yang harus ditinjau, yaitu yang pertama, klarifikasi yang dipersyaratkan pelanggan. 2. Review jadwal proyek dan perkiraan kebutuhan sumber daya. 3. Evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan. 4. Evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. 5. Evaluasi resiko pengembangan. Adapun yang kedua, rencana pengembangan dan kualitas. Setelah kontrak pengembangan perangkat lunak ditandatangani atau sudah terdapat komitmen untuk melakukan suatu proyek internal untuk kepentingan departemen lain dalam suatu organisasi, maka rencana proyek disiapkan, bisa disebut dengan development plan, dan kegiatan terpadu penjamin kualitas, quality plan. Rencana ini termasuk rincian tambahan dan revisi yang diperlukan berdasarkan rencana sebelumnya yang disediakan sebagai dasar untuk proposal dan kontrak saat ini. Proses pengajuan suatu tender dan pendatanganan sebuah kontrak biasanya berlangsung beberapa bulan. Selama periode ini, perubahan mungkin terjadi, misalnya dalam hal ketersediaan staf, kemampuan profesional, dan sebagainya. Adapun yang diperhatikan dalam rencana pengembangan proyek, yaitu yang pertama, jadwal.
Yang kedua, sumber daya manusia dan perangkat keras yang diperlukan. 3. Evaluasi resiko. 4. Masalah organisasi, anggota tim, subkontraktor, dan kemitraan. 5. Metodologi proyek, tools pengembangan, dan lain-lain. 6. Rencana penggunaan kembali dari perangkat lunak. Adapun yang diperhatikan dalam rencana kualitas proyek yaitu sasaran kualitas dinyatakan dalam istilah yang sesuai dan terukur. 2. Kriteria untuk memulai dan mengakhiri setiap tahap proyek. 3. Daftar tinjauan, teks dan kegiatan verifikasi dan validasi lainnya yang dijadwalkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.